Kenalkan, nama saya Robertus Bellarmino dengan NIM 250102100077. Pada kali ini saya akan menjelaskan proyek UAS yang telah saya buat, yaitu aplikasi MoneyNote atau aplikasi catatan keuangan harian berbasis Android. Aplikasi ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman Java, serta menggunakan SQLite sebagai database penyimpanan data. Tujuan dari aplikasi ini adalah untuk membantu pengguna mencatat dan mengelola pemasukan serta pengeluaran harian dengan lebih mudah dan terstruktur. Dalam aplikasi ini terdapat beberapa fitur utama, yaitu login, register, pengolahan data pemasukan, pengolahan data pengeluaran, ubah profil, dan ubah password. Selain itu, aplikasi ini juga telah memenuhi persyaratan proyek UAS, yaitu menggunakan minimal 3 tabel SQLite dan menerapkan operasi CRUD atau create, update, dan delete pada data yang dikelola. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara kerja aplikasi yang telah saya buat. Ini adalah tampilan awalnya, yang dimana ada username, password, login, dan register. Jika belum mempunyai akun, kita bisa register. Karena saya sudah ada akun, jadinya saya langsung masukkan saja. Dan sini login berhasil. Dan di sini terdapat 4 tombol, yaitu data pemasukan, data pengeluaran, profil, dan ubah password. Menu pertama itu data pemasukan. Ini saya akan coba, yang tadi saya sudah contohin. Dan sini kita bisa masukkan tanggal pemasukannya, berupa uang 25 juta dengan keterangan gaji kerja. Dan kita simpan, dan data disimpan dan langsung muncul di bagian bawah sini. Itu kita masuk ke menu data pengeluaran. Di sini sama, tapi konsepnya ini untuk pengeluaran uang. Contohnya di tanggal 15, 10, nominalnya itu 5 juta, contohnya. Dan keterangan membeli sebuah TV. Itu simpan, dan data disimpan di bawah. Setelah itu ada menu profil. Jika kita ingin mengubah profil dan nama kita dengan nama @ dan username-nya @ini. Di update profil, dan profil berhasil diupdate. Setelah itu di menu selanjutnya yaitu ada ubah password. Di sini kita bisa mengubah password kita yang lama menjadi password baru, yang tadinya 17092007 menjadi 171717, dan tinggal kita tekan ubah password, lalu password berhasil dibuat. Demikian penjelasan singkat tentang mengenai aplikasi saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan source kode Java-nya. Sekarang saya akan menjelaskan source kode Java-nya. Yang pertama itu dimulai dari database helper. Cara membuat database helper ini adalah dengan cara seperti ini.
lalu new dan Java class, tinggal kita tulis yaitu database helper. Sekarang saya akan menjelaskan, itu dimulai dari deklarasi kelas, yaitu public class database helper extends SQLite open helper. Kelas ini adalah mewarisi extends kelas SQLite open helper. Keuntungan menggunakan SQLite Open Helper yaitu membuat database secara otomatis, mengelola versi database, dan menangani proses upgrade database. Setelah itu, ini adalah nama database dan versi database. Ini adalah konstruktor yang dipanggil saat objek database dibuat. Selanjutnya itu ada tabel user, string user, create tabel user, id user, integer, primary key, auto increment. id user ini adalah bertipe data integer dan juga nama, tipe datanya teks, username, tipe datanya juga teks, password, tipe datanya juga teks. Selanjutnya ini id user, integer primary key, bertipe angka menjadi primary key, nilai otomatis bertambah. Selanjutnya ini ada tabel pemasukan. id pemasukan bertipe data integer dan juga tanggal bertipe teks, nominal teks, dan keterangan juga teks. Fungsinya digunakan untuk menyimpan data pemasukan uang. Selanjutnya ada tabel pengeluaran. Ini sama juga, id pengeluaran bertipe integer, tanggal juga teks, nominal teks, dan keterangannya juga teks. Ini fungsinya untuk menyimpan data pengeluaran uang. Selanjutnya ini ada db excel user, pemasukan pengeluaran. Ini adalah menjalankan perintah SQL. db excel ini user digunakan untuk mengeksekusi perintah SQL. Urutan yang terjadi itu adalah membuat tabel user, membuat tabel pemasukan, dan membuat tabel pengeluaran. Selanjutnya ada drop table if exit user, drop table if exit pemasukan, drop table if exit pengeluaran. Itu berfungsi menghapus tabel lama jika sudah ada. Setelah itu ini ada onCreate. Itu setelah tabel lama dihapus, metode onCreate dipanggil kembali untuk membuat tabel baru dengan struktur terbaru. Sebagai kesimpulannya, kelas database helper ini berfungsi sebagai pengelola database SQLite pada aplikasi. Saat aplikasi pertama kali dijalankan, kelas ini membuat database moninode.db yang berisi 3 tabel utama, yaitu user untuk data pengguna, pemasukan untuk mencatat uang masuk, dan pengeluaran untuk mencatat uang keluar. Selain itu, kelas ini juga menangani pembaruan struktur database melalui metode onUpgrade, sehingga ketika versi database berubah, tabel lama dapat dihapus dan dibuat kembali sesuai struktur terbaru. Sekarang saya akan menjelaskan yaitu login activity. Cara membuat login activity itu di folder Java ini, new, lalu activity, dan empty view activity. Jika kita sudah membuat login activity ini, langsung otomatis muncul di layout bernama activity login XML. Lalu saya akan menjelaskan shortcode login activity Java.
Dimulai dari deklarasi kelas, yaitu public class login activity. Kelas ini merupakan halaman login yang ditampilkan kepada pengguna karena mewarisi app Kompat Activity. Kelas ini dapat berfungsi sebagai activity Android. Setelah itu, ini ada deklarasi komponen berupa edit text, add username, password, button login, register. Add username ini digunakan untuk memasukkan username. Password digunakan untuk memasukkan password. Dan tombol login digunakan untuk melakukan login. Dan tombol dan register tombol untuk menuju halaman pendaftaran akun. Ini adalah membuat objek database yang digunakan untuk mengakses database SQLite berupa database helper, DB helper. Selanjutnya ada metode onCreate, yaitu protect void onCreate. Metode ini dijalankan ketika halaman login pertama kali dibuka. Yaitu ada set content view, menghubungkan file Java dengan layout XML, sehingga tampilan login muncul di layar. Pertama itu ada username, menghubungkan edit text username dari XML ke Java. Setelah itu ada password, menghubungkan edit text password, itu tombol login, menghubungkan tombol login, dan tombol register, menghubungkan tombol register. Setelah itu membuat koneksi database, yaitu DB helper, neo database helper. Tujuannya itu membuka database, membaca data user, dan mengecek username dan password. Kode ini dijalankan ketika pengguna menekan tombol login, yaitu btn login set on click listener. Maksudnya ini membuka database dalam mode baca. SQLite database DB helper get read let database. Setelah itu ini ada kursor DB raw query, yang artinya mencari data pada tabel username dan passwordnya sesuai dengan input pengguna. Maksudnya dia ada nih new string, berfungsi mengirim nilai username dan password. Maksudnya ini adalah mengecek hasil query. If mengecek apakah data ditemukan. Jika ada satu data yang cocok, akan menghasilkan true. Setelah itu ada jika login berhasil, menampilkan login berhasil di bagian bawah layar. Setelah itu pindah ke main activity, membuka halaman utama aplikasi. Dan ini ada finish, yaitu menutup login activity. Tujuannya agar pengguna tidak kembali ke halaman login ketika menekan tombol back. Maksudnya ini ada else, yaitu jika login gagal, dijalankan ketika username atau password tidak ditemukan. Dan ini adalah menampilkan pesan error atau pesan yang muncul username atau password salah. Maksudnya ini adalah event tombol register. Kode ini dijalankan ketika tombol register ditekan. Selanjutnya ini pindah ke halaman register dan membuka register activity untuk membuka akun baru. Sebagai kesimpulannya, kelas login activity berfungsi sebagai halaman autentikasi pengguna pada aplikasi. Activity ini menerima input username dan password dari pengguna, kemudian melakukan pencarian data pada tabel user
di database SQLite menggunakan perintah SQL. Jika data dimasukkan sesuai dengan data yang tersimpan di database, aplikasi akan menampilkan pesan login berhasil dan mengarahkan pengguna ke main activity. Baliknya, jika data tidak ditemukan atau salah, aplikasi akan menampilkan pesan username dan password salah. Selain itu, tersedia tombol register yang berfungsi untuk membuka halaman pendaftaran akun baru atau register activity. Sekian untuk penjelasan login activity-nya. Selanjutnya, lanjut ke main activity. Dimulai dari deklarasi kelas. Kelas ini merupakan halaman utama aplikasi. Selanjutnya ada deklarasi tombol, membuat 4 variabel button. Yang pertama ada button pemasukan, digunakan untuk membuka halaman data pemasukan. Lalu ada button pengeluaran, digunakan untuk membuka halaman data pengeluaran. Juga profil digunakan untuk membuka halaman profil pengguna, dan password digunakan untuk membuka halaman ubah password. Selanjutnya, ini adalah set content view atau layout activity main, yaitu menghubungkan file Java dengan file layout activity main XML yang ini, sehingga tampilan menu utama muncul di layar. Selanjutnya, menghubungkan tombol dengan XML. Yang pertama ada tombol pemasukan, menghubungkan tombol yang memiliki ID berupa btn pemasukan dari XML ke Java. Dua, ada tombol pengeluaran, menghubungkan tombol pengeluaran. Ketiga, ada tombol profil, menghubungkan tombol profil, dan tombol password, menghubungkan tombol password. Lalu ada di sini event tombol pemasukan. Kode ini dijalankan saat tombol pemasukan ditekan. Tujuan halaman ini digunakan untuk menambah data pemasukan, melihat data pemasukan, dan mengelola pemasukan pengguna. Lalu ada event tombol pengeluaran. Dijalankan saat tombol pengeluaran ditekan. Fungsinya yaitu membuka pengeluaran activity. Tujuan halaman ini digunakan untuk menambah pengeluaran, mengubah pengeluaran, melihat daftar pengeluaran. Setelah itu ada event tombol profil. Yang ini dia. Dijalankan saat tombol profil ditekan. Fungsinya yaitu membuka profil activity. Tujuannya yaitu menampilkan informasi pengguna seperti nama, username, data akun lainnya. Selanjutnya yang terakhir yaitu event tombol ubah password. Dijalankan saat tombol ubah password ditekan. Fungsinya yaitu membuka ubah password activity. Tujuannya digunakan untuk mengubah password lama dan menyimpan password baru ke database. Sebagai kesimpulannya, kelas main activity merupakan halaman menu utama pada aplikasi Moninode yang muncul setelah pengguna berhasil login. Activity ini berisi 4 tombol utama, yaitu pemasukan, pengeluaran, profil, dan ubah password. Setiap tombol menggunakan intent untuk membuka activity yang sesuai. Dengan demikian, main activity berfungsi sebagai pusat navigasi yang menghubungkan pengguna ke seluruh fitur utama aplikasi pengelolaan keuangan Moninode. Selanjutnya itu ada pemasukan activity. Dimulai dari deklarasi variabel, digunakan untuk menampung komponen tampilan seperti variabel tanggal berfungsi untuk input tanggal pemasukan, dan nominal berfungsi untuk input jumlah uang. Lalu keterangan berfungsi menginput keterangan pemasukan, lalu
Tombol simpan digunakan untuk menyimpan atau update, dan list view menampilkan daftar pemasukan. Lalu di sini ada database helper, digunakan untuk mengakses database SQLite. Lalu di sini ada array list dan adapter, berfungsi menyimpan data pemasukan sementara sebelum ditampilkan ke list view. Array adapter menghubungkan array list dengan list view. Lalu ini ada variabel select, digunakan untuk menyimpan ID data yang dipilih ketika akan diupdate. Lalu ini ada set content view, menghubungkan Java dengan activity pemasukan XML. Lalu ini ada menghubungkan komponen XML, tujuannya agar Java dapat mengakses komponen yang ada di XML. Yaitu ini ada membuat objek database, digunakan untuk membuka database SQLite. Lalu ada list data, rupa membuat array list, digunakan sebagai penampung data sementara. Lalu ini adalah menampilkan data awal. Saat halaman dibuka, seluruh data pemasukan langsung ditampilkan ke list view. Lalu ini adalah membuka database dan mengakses database dalam mode tulis. Lalu ini content values digunakan untuk menampung data sebelum disimpan ke database. Dan ini mengambil data input berupa tanggal, nominal, dan keterangan. Lalu ini untuk mengecek mode simpan atau update. Program mengecek tulisan pada tombol. Jika tombol bertuliskan update, data lama akan diperbarui dan menampilkan pesan data update. Lalu ini adalah mengembalikan tombol. Setelah update selesai, tombol kembali menjadi simpan. Lalu ini menambah data baru jika bukan update. Menampilkan pesan berupa output data disimpan. Ini dia. Lalu ini adalah tabel data. Setelah simpan atau update, list view diperbarui atau refresh data. Lalu ini mengosongkan form, input dikosongkan agar siap memasukkan data baru. Lalu ini list view set on item click listener dijalankan saat pengguna menekan salah satu item pada list view. Lalu selected ID menentukan ID data. Lalu ini mengambil data dari database, mengisi kembali ke form. Data yang dipilih akan muncul kembali di edit text. Lalu ini ada mengubah tulisan tombol, menandakan bahwa data yang dipilih siap diubah. Ini adalah dijalankan saat pengguna menekankan item cukup lama. Atau ini untuk menghapus data. Lalu menampilkan pesan data dihapus. Ini merupakan list view diperbarui setelah data dihapus. Ini metode tampil data. Metode ini berfungsi untuk mengambil seluruh data pemasukan dari database dan menampilkan list view. Ini adalah membaca database, lalu mengambil semua data. Dan ini adalah menghapus data lama berupa list data clear agar data tidak double saat refresh. Lalu ini adalah membaca seluruh record, perulangan untuk membaca setiap baris data.
Lalu menggabungkan data di sini, string data, dan menambahkannya ke array list. Setelah itu membuat adapter yang menghubungkan data dengan list view. Dan ini adalah menampilkan ke list view. Data akhirnya tampil di layar. Hingga kesimpulannya, kelas pemasukan activity merupakan halaman pengolahan data pemasukan pada aplikasi yang menerapkan operasi create, read, update, dan delete menggunakan database SQLite. Pengguna dapat menambahkan data pemasukan baru melalui from input, melihat seluruh data dalam list view, mengubah data dengan memilih item yang tersedia, serta menghapus data melalui klik tahan atau long klik. Seluruh proses penyimpanan dan pengambilan data dilakukan melalui tabel pemasukan. Sedangkan tampilan data dikelola menggunakan kombinasi array list, array adapter, dan list view, sehingga data yang tersimpan dapat ditampilkan secara dinamis kepada pengguna. Dan sekarang saya akan menjelaskan yaitu pengeluaran activity. Dimulai dari deklarasi variabel. Variabel ini digunakan untuk menghubungkan komponen yang ada pada file XML dengan kode Java. Variabel tanggal berfungsi untuk menginput tanggal pengeluaran dan nominal untuk menginput jumlah uang yang dikeluarkan, dan keterangan untuk menginput keterangan pengeluaran, dan tombol simpan atau update data. Lalu list view menampilkan data pengeluaran. Lalu ini ada database helper digunakan untuk membuka dan mengakses database SQLite yang telah dibuat pada kelas database helper. Lalu ini ada array list dan adapter digunakan sebagai tempat penyimpanan sementara data pengeluaran yang diambil dari database. Array adapter berfungsi menghubungkan data yang ada di array list dengan list view sehingga data dapat ditampilkan pada layar. Berikutnya ini ada variabel select.id digunakan untuk menyimpan ID data yang sedang dipilih ketika pengguna ingin mengubah data. Lalu ini ada metode onCreate dijalankan ketika halaman pengeluaran pertama kali dibuka. Lalu ini ada menampilkan layout, menghubungkan file Java dengan tampilan activity pengeluaran XML. Ini dia menghubungkan komponen XML berupa tanggal, nominal, keterangan, simpan, dan list view. Tujuannya agar komponen pada XML dapat digunakan dalam program Java. Itu ini adalah membuat objek database berupa DB helper, membuka koneksi ke database SQLite. Itu ada membuat array list, membuat wadah untuk menampung data pengeluaran sementara. Ini ada menampilkan data ketika halaman dibuka, seluruh data pengeluaran langsung ditampilkan pada list view. Lalu ini ada merupakan tombol simpan. Kode ini dijalankan ketika tombol simpan ditekan. Lalu ini membuka database. Database dibuka dalam mode tulis karena akan melakukan penyimpanan atau update data. Kemudian membuat content values digunakan untuk menyimpan data sementara sebelum dimasukkan ke database. Kemudian ini mengambil input pengguna berupa tanggal, nominal, dan keterangan. Ini adalah mengecek simpan atau update. Program memeriksa tulisan pada tombol. Jika tombol bertuliskan update,
maka program akan melakukan perubahan data. Ini merupakan proses update. Ini pesan berhasil menampilkan data update. Lalu ini mengembalikan tombol. Setelah update selesai, tombol kembali ke mode simpan. Lalu jika tombol bukan update, maka program akan menjalankan ini db insert dan menampilkan pesan berhasil berupa output data disimpan. Lalu ini adalah merefresh data. Setelah simpan atau update, daftar pengeluaran diperbarui agar data terbaru langsung muncul. Lalu di sini mengosongkan from. Tujuannya agar pengguna dapat langsung memasukkan data berikutnya. Lalu ini ada list view, set on item, klik listener. Untuk memilih data untuk edit ketika pengguna menekan salah satu item pada list view. Kemudian ini menentukan ID data. Lalu ini kursor menampilkan data ke form. Ini ada mengubah tombol menjadi update, menandakan bahwa data yang dipilih siap diperbarui. Lalu ini untuk menghapus data dijalankan ketika pengguna menekan item cukup lama. Dan ini menjalankan perintah delete dan menampilkan pesan berupa output data dihapus. Lalu ini adalah refresh list view agar data yang telah dihapus tidak muncul lagi. Lalu ini ada metode tampil data. Metode ini berfungsi mengambil seluruh data pengeluaran database dan menampilkan ke list view. Ini adalah mengambil database, kemudian ini mengambil semua data. Lalu ini adalah menghapus isi lama array list, mencegah data tampil ganda saat refresh. Kemudian ini membaca seluruh record. Loop digunakan untuk membaca setiap baris data. Dan ini membentuk string, menambahkannya ke array list. Membuat adapter yang menghubungkan data dengan list view. Lalu ini menampilkan data yang akhirnya muncul pada layar. Sebagai kesimpulannya, kelas pengeluaran activity digunakan untuk mengelola data pengeluaran pada aplikasi. Activity ini menerapkan operasi CRUD, read, write, update, delete menggunakan database SQLite. Penggunaan dapat menambahkan data pengeluaran baru, melihat seluruh data yang tersimpan, mengubah data yang sudah ada, dan menghapus data yang tidak diperlukan. Data disimpan dalam tabel pengeluaran, kemudian ditampilkan menggunakan list view melalui bantuan array list dan array adapter, sehingga pengguna dapat mengelola catatan pengeluaran dengan mudah dan dinamis. Selain itu, struktur dan cara kerja kelas ini hampir sama dengan pemasukan activity tadi. Hanya berbeda pada tabel database yang digunakan, yaitu tabel pengeluaran. Selanjutnya saya akan lanjut ke profil activity, dimulai dari deklarasi kelas. Kelas ini merupakan halaman profil yang digunakan untuk memperbarui informasi pengguna. Karena mewarisi app Kompat Activity, maka kelas ini memiliki seluruh kemampuan dasar sebuah activity Android. Kemudian ini adalah deklarasi variabel. Variabel ini digunakan
untuk menghubungkan komponen pada file XML dengan kode Java dengan penjelasan nama berfungsi untuk tempat memasukkan nama baru dan username tempat memasukkan username baru dan update tombol untuk menyimpan perubahan. Lalu ini adalah database helper digunakan untuk membuka koneksi ke database SQLite sehingga Activity dapat melakukan proses update data. Kemudian ini adalah metode onCreate. Metode ini dijalankan ketika halaman profil pertama kali dibuka. Lalu ini menampilkan layout. Kode ini menghubungkan file Java dengan layout Activity Profile XML hingga tampilan halaman profil dapat ditampilkan kepada pengguna. Lalu ini menghubungkan komponen XML, menghubungkan edit text nama pada XML dengan variabel Java. Lalu ini username, menghubungkan edit text username. Lalu ada tombol update. Ini ada tombol update, menghubungkan tombol update dengan kode program. Lalu ini membuat objek database. Membuat objek database DB helper agar Activity dapat mengakses database SQLite. Selanjutnya ini ada event tombol update. Kode ini di dalam blok ini dijalankan ketika pengguna menekankan tombol update. Lalu ini adalah membuka database. Database dibuka dalam mode tulis karena program akan mengubah data yang sudah ada. Lalu ini membuat konten values digunakan untuk menampung data yang akan diperbarui sebelum dikirim ke database. Lalu ini adalah mengambil data nama, mengambil isi dari edit text nama, kemudian menyimpannya pada kolom nama. Lalu ini adalah mengambil username, mengambil isi edit text username, kemudian menyimpannya pada kolom username. Lalu ini adalah mengupdate data. Metode update digunakan untuk memperbarui data pada tabel user. Yaitu user berfungsi nama tabel yang akan diperbarui dan values berfungsi data baru yang akan disimpan, dan null ini tidak ada kondisi dan juga null ini tidak ada argumen kondisi. Selanjutnya ini adalah menampilkan pesan berhasil. Setelah proses update selesai, aplikasi menampilkan pesan singkat yaitu berupa profil berhasil diupdate. Pesan ini memberitahu pengguna bahwa perubahan data telah berhasil disimpan. Sebagai kesimpulannya, kelas profil activity berfungsi sebagai halaman untuk mengubah informasi profil pengguna pada aplikasi. Aktivasi ini menerima input berupa nama dan username, kemudian menyimpannya ke dalam tabel user menggunakan metode update dari SQLite. Setelah proses pembaruan selesai, aplikasi menampilkan pesan profil berhasil diupdate sebagai tanda bahwa perubahan telah berhasil dilakukan. Setelah itu saya lanjutkan di folder Java bernama register activity. Dimulai dari deklarasi kelas. Kelas ini merupakan halaman register yang digunakan untuk membuat akun baru. Karena mewarisi app compat activity, maka kelas ini memiliki seluruh fungsi dasar sebuah activity Android. Lalu ini adalah deklarasi variabel. Variabel ini digunakan untuk menghubungkan komponen XML dengan kode Java. Variabel add nama berfungsi menginput nama pengguna, lalu add username fungsi untuk input username,
dan add password berfungsi untuk menginput password, dan juga btn register berfungsi untuk tombol untuk melakukan registrasi. Lalu di sini adalah database helper digunakan untuk membuka koneksi ke database SQLite. Kemudian ini adalah method onCreate. Metode ini dijalankan ketika halaman register pertama kali dibuka. Lalu ini adalah menampilkan layout awal, menghubungkan file Java dengan file layout hingga halaman register dapat ditampilkan kepada pengguna. Lalu ini adalah menghubungkan edit text nama dari XML ke Java. Lalu ini add username, menghubungkan edit text username. Lalu ini edited password, add password, menghubungkan edit text password. Lalu tombol register, menghubungkan tombol register. Lalu selanjutnya di sini membuat objek database agar activity mengakses database SQLite. Kemudian di sini ada event tombol register. Kode di dalam blok ini dijalankan ketika pengguna menekan tombol register. Dan ini adalah membuka database dalam mode tulis karena akan menyimpan data baru. Kemudian ini membuat content values digunakan untuk menampung data sementara sebelum dimasukkan ke database. Lalu ini mengambil input nama, username, dan password. Lalu ini adalah menyimpan data ke database. Metode insert digunakan untuk menambahkan data baru ke tabel user. Sebagai penjelasan, user itu nama tabel berfungsi nama tabel tujuan, dan null nilai develop jika konten values kosong, dan values data yang akan disimpan. Kemudian ini adalah menampilkan pesan berhasil. Pesan ini memberitahu bahwa akun berhasil dibuat. Lalu ini adalah menutup register activity. Metode finish digunakan untuk menutup halaman register dan kembali ke activity sebelumnya, yaitu login activity. Selanjutnya ada ubah password activity. Saya akan menjelaskan. Dimulai dari sini merupakan deklarasi kelas. Kelas ini merupakan halaman ubah password pada aplikasi Moninode. Karena mewarisi app Compat Activity, maka kelas ini memiliki seluruh fungsi dasar sebuah activity Android. Kemudian ini adalah deklarasi variabel, digunakan untuk menghubungkan komponen XML dengan kode Java. Dengan sedikit penjelasan, yaitu add password baru, berfungsi sebagai tempat pengguna memasukkan password baru, dan juga tombol ubah untuk menyimpan perubahan password. Lalu ini adalah database helper, digunakan untuk membuka koneksi ke database helper SQLite. Lalu ini ada method onCreate. Metode ini dijalankan ketika halaman ubah password pertama kali dibuat, pertama kali dibuka. Lalu ini adalah menampilkan layout, menghubungkan file Java dengan layout activity ubah password XML, sehingga tampilan ubah password dapat ditampilkan kepada pengguna. Lalu ini adalah menghubungkan komponen XML berupa password baru, menghubungkan edit text password baru pada XML dengan variabel Java. Lalu ini ada tombol ubah, menghubungkan tombol ubah dengan kode program. Lalu ada membuat objek database.
agar activity dapat mengakses database SQLite. Lalu ada event tombol ubah. Kode di dalam blok ini dijalankan ketika pengguna menekankan tombol ubah. Lalu ini adalah membuka database, dibuka dalam mode tulis, karena program akan mengubah data yang sudah ada. Lalu ini adalah mengubah password. Metode SQL digunakan untuk menjalankan perintah SQL secara langsung. Dan ini menampilkan pesan berhasil. Setelah proses update selesai, aplikasi menampilkan password berhasil diubah. Pesan ini memberitahu bahwa proses perubahan password telah berhasil dilakukan. Sebagai kesimpulannya, kelas ubah password activity berfungsi sebagai halaman untuk mengubah password pengguna pada aplikasi MoneyNote. Activity ini menerima input berupa password baru melalui edit text, kemudian menjalankan perintah update pada tabulator menggunakan database SQLite. Setelah proses selesai, aplikasi menampilkan pesan password berhasil diubah sebagai konfirmasi kepada pengguna. Selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu di bagian layout berupa activity login XML. Bagian ini merupakan wadah utama yang menampung seluruh komponen pada halaman login. XMLNS Android ini merupakan berfungsi mendeklarasikan namespace Android agar atribut Android dapat digunakan. Kemudian ini ada layout width match parent, berfungsi lebar layout memenuhi seluruh lebar layar. Kemudian ini ada layout height match parent, tinggi layout memenuhi seluruh tinggi layar. Kemudian ini ada orientation vertikal, itu berfungsi menyusun seluruh komponen dari atas ke bawah. Dan ini ada padding 20 dp, berfungsi memberikan jarak 20 dp antara isi layout dengan tepi layar. Lalu ini ada edit text username. Komponen ini digunakan sebagai tempat pengguna memasukkan username. Ini dari Android ID, berfungsi memberikan identitas unik agar dapat diakses dari Java menggunakan view BYID. Kemudian ada layout width match parent, fungsinya lebar mengikuti lebar parent atau linear layout. Selanjutnya ada layout height work content, berfungsi tinggi mengikuti ukuran isi komponen. Dan username berfungsi menampilkan teks petunjuk username sebelum pengguna mengetik. Selanjutnya di sini ada edit text password. Komponen ini digunakan untuk memasukkan password. Yang pertama dimulai dari Android ID, berfungsi untuk identitas komponen. Selanjutnya ada layout width, lebar memenuhi parent, juga layout height work content, tinggi mengikuti isi, dan juga hint password, menampilkan tulisan password. Dan yang ini Android input type size password, menyembunyikan karakter yang diketik dengan simbol titik atau bintang agar password tidak terlihat. Kemudian ini adalah button login. Komponen ini merupakan tombol untuk melakukan proses login. Mulai dari pertama Android ID digunakan agar tombol dapat dipanggil pada login activity Java. Kemudian ada layout match parent, lebar tombol memenuhi layar. Lalu layout work content, tinggi mengikuti ukuran standar tombol. Dan teks login, menampilkan tulisan login pada tombol. Dan yang terakhir ini adalah button register.
Komponen ini gunakan untuk berpindah ke halaman register. Mulai dari ID ini, button register berfungsi untuk identitas tombol register, dan layout width match parent, lebar tombol memenuhi layar, dan juga layout height or content, tinggi mengikuti isi, dan text register menampilkan tulisan register. Kemudian saya melanjutkan di activity main XML. Ini merupakan liner layout, merupakan layout utama yang digunakan sebagai wadah seluruh komponen pada halaman. Yang pertama dari ini Android di paling atas yang ini berfungsi mendeklarasikan namespace Android agar atribut Android dapat digunakan. Lalu yang kedua Android layout match parent berfungsi lebar layout memenuhi seluruh lebar layar. Lalu ada layout height match parent, tinggi layout memenuhi seluruh tinggi layar. Lalu ada Android orientation vertikal menyusun semua komponen dari atas ke bawah. Lalu ada padding 20 dp memberikan jarak 20 dp antara isi layout dengan tepi layar agar tampilan lebih rapi. Lalu ini adalah button pemasukan. Tombol ini digunakan untuk membuka halaman pemasukan activity. Jadi dari Android ID ini memberikan identitas unik agar dapat diakses. Lalu ini adalah mesh parent, lebar tombol menuju layar, ini adalah work content, tinggi mengikuti ukuran standar tombol, dan Android text data pemasukan berfungsi menampilkan tulisan data pemasukan. Pada main activity Java, tombol ini dihubungkan dengan kode Java yang tadi berupa button pemasukan step on click listener. Artinya ketika tombol ditekan, aplikasi akan membuka halaman pemasukan activity. Lalu ada button pengeluaran. Tombol ini digunakan untuk membuka halaman pengeluaran. Fungsi yang di atas ini adalah untuk identitas tombol, lalu yang ini lebar tombol memenuhi layar, lalu yang ini tinggi mengikuti isi, dan ini menampilkan tulisan data pengeluaran. Lalu selanjutnya ada button profil. Tombol ini digunakan untuk membuka halaman profil. Mulai dari atas ini berfungsi identitas tombol profil, lalu yang ini berfungsi lebar memenuhi layar, dan juga yang ketiga tinggi mengikuti isi tombol, dan Android text profil berfungsi menampilkan tulisan profil. Dan terakhir ada button ubah password. Tombol ini digunakan untuk membuka halaman ubah password activity. Mulai dari penjelasan pertama, yaitu ID ini berupa identitas tombol, lalu ini lebar memenuhi layar, lalu ini tinggi mengikuti isi, dan menampilkan tulisan ubah password. Selanjutnya di activity pemasukan XML. Ini merupakan liner layout berfungsi sebagai wadah utama yang menampung seluruh komponen pada halaman. Mulai dari paling awal paling atas berfungsi mendeklarasikan namespace Android, lalu ada layout width match parent berfungsi lebar layout memenuhi layar, kemudian ini yang ketiga tinggi layout memenuhi layar, lalu ini adalah semua komponen disusun dari atas ke bawah dan memberikan jarak 20 dp dari tepi layar agar tampilan lebih rapi. Lalu ini adalah edit text tanggal. Komponen ini digunakan untuk memasukkan tanggal pemasukan. Ini berfungsi untuk identitas komponen agar dapat diakses dari Java. Kemudian yang ini lebar memenuhi layar, yang ini tinggi mengikuti isi, dan menampilkan petunjuk tanggal. Lalu ini ada edit text nominal.
Komponen ini digunakan untuk memasukkan jumlah uang pemasukan. Atribut berupa ID berfungsi sebagai entitas komponen, lalu ini berfungsi sebagai lebar memenuhi layar, dan ini tinggi mengikuti isi dan menampilkan tulisan nominal. Lalu ini adalah ID teks keterangan berupa ID berfungsi identitas komponen dan lebar memenuhi layar, dan berfungsi juga ini sebagai tinggi mengikuti isi, dan yang keempat Android hint keterangan menampilkan petunjuk keterangan. Lalu yang terakhir ada button simpan. Tombol ini digunakan untuk menyimpan data pemasukan ke database. Yang ini berfungsi sebagai entitas tombol, yang ini lebar memenuhi layar, dan ini tinggi mengikuti ukuran standar tombol. Ini terakhir menampilkan tombol simpan. Lalu ini adalah list view, digunakan untuk menampilkan seluruh data pemasukan yang tersimpan di database. Yang ID ini berfungsi sebagai identitas list view, lalu lebar memenuhi layar, dan tinggi mengikuti isi data. Selanjutnya saya akan jelaskan yang activity pengeluaran XML. Dimulai dari linear layout, merupakan layout utama yang digunakan sebagai wadah seluruh komponen pada halaman ini. Penjelasannya yang paling atas ini berfungsi sebagai deklarasikan namespace Android. Lalu yang kedua, lebar layout memenuhi seluruh layar. Yang ini tinggi layout memenuhi seluruh layar. Lalu ini menyusun semua komponen dari atas ke bawah. Dan yang terakhir, memberikan jarak 20 dp dari tepi layar agar tampilan lebih rapi. Lalu ini adalah ID teks tanggal. Komponen ini digunakan untuk memasukkan tanggal pengeluaran. Ini adalah berfungsi untuk identitas komponen agar dapat diakses dari Java. Kemudian ini lebar memenuhi layar, dan ini tinggi mengikuti isi dan menampilkan petunjuk tanggal. Lalu ini adalah edit text nominal. Komponen ini digunakan untuk memasukkan jumlah uang yang dikeluarkan. ID berfungsi sebagai identitas komponen, dan layout width berfungsi sebagai lebar memenuhi layar, dan layout height berfungsi tinggi mengikuti isi, dan juga hint menampilkan tulisan nominal. Kemudian ini ada edit text berupa keterangan. Komponen ini digunakan untuk memasukkan keterangan pengeluaran. Penjelasannya ini yang paling atas berfungsi sebagai identitas komponen, yang ini lebar memenuhi layar, yang ini tinggi mengikuti isi, dan juga menampilkan petunjuk keterangan. Lalu di bawah sini ada button simpan. Tombol ini digunakan untuk menyimpan data pengeluaran ke dalam database. Sama seperti yang di atas, ini sebagai identitas tombol, ini juga lebar memenuhi layar, yang ini tinggi mengikuti ukuran standar tombol, dan ini menampilkan tulisan simpan. Lalu yang terakhir ada list view, digunakan untuk menampilkan seluruh data pengeluaran yang tersimpan di database. Ini berfungsi sebagai identitas list view dan juga lebar memenuhi layar dan tinggi mengikuti isi data. Lalu saya melanjutkan di activity profil XML. Layout utama merupakan linear layout yang berfungsi sebagai wadah utama yang menampung seluruh komponen pada halaman profil. Penjelasan singkatnya yang di atas ini mendeklarasikan namespace Android, kemudian ini lebar layout memenuhi seluruh layar, yang ini tinggi layout memenuhi seluruh layar, dan ini menyusun seluruh komponen dari atas ke bawah, dan memberikan jarak 20 dp dari tepi layar agar tampilan lebih rapi. Kemudian ini ada edit text nama.
Komponen ini digunakan sebagai tempat pengguna memasukkan atau mengubah nama. Penjelasannya yang ini adalah memberikan identitas unik agar dapat diakses dari Java menggunakan view by ID. Ini adalah lebar mengenai layar, nilai tinggi mengikuti isi komponen. Ini adalah menampilkan tulisan petunjuk nama sebelum pengguna mengetik. Lalu ini adalah edit text username, yang komponen ini digunakan untuk memasukkan atau mengubah username. Ini berfungsi sebagai identitas komponen, juga ini lebar mengikuti layar, ini tinggi mengikuti ukuran isi, dan juga menampilkan petunjuk username. Lalu ada button update profile. Komponen ini merupakan tombol yang digunakan untuk menyimpan perubahan data profil ke dalam database. Ini adalah identitas tombol agar dapat diakses dari Java. Ini lebar tombol mengenai layar. Ini tinggi mengikuti ukuran standar tombol. Dan ini menampilkan tulisan update profil. Ketika tombol ditekan, kode pada profil activity Java akan dijalankan untuk memperbarui pengguna pada tabel user di database SQL. Selanjutnya, saya melanjutkan di activity register XML. Dimulai dari linear layout, berfungsi sebagai wadah utama yang menampung seluruh komponen pada register. Ini berfungsi untuk mendeklarasikan namespace Android agar atribut Android dapat digunakan. Lalu ini adalah lebar memenuhi seluruh lebar layar. Ini adalah tinggi layout, memenuhi seluruh tinggi layar. Dan ini menyusun komponen secara vertikal dari atas ke bawah dan memberikan jarak 20 dp antara isi layout dengan tepi layar agar tampilan lebih rapi. Kemudian ini adalah edit text nama. Komponen ini digunakan untuk memasukkan nama lengkap pengguna. Selanjutnya ini ada edit text username, digunakan untuk memasukkan username yang akan digunakan saat login. Kemudian ini edit text password, kemudian digunakan untuk memasukkan password akun. Dan juga yang terakhir ada button register, digunakan untuk melakukan proses registrasi akun baru. Selanjutnya layout yang terakhir yaitu ada activity ubah password XML. Mulai dari linear layout, berfungsi sebagai wadah utama yang menampung seluruh komponen pada halaman ubah password. Lalu ini ada edit text password baru. Komponen ini digunakan untuk memasukkan password baru yang akan menggantikan password lama. Lalu yang terakhir ada button ubah password. Komponen ini merupakan tombol yang digunakan untuk menyimpan password baru ke database. Selanjutnya di bagian terakhir saya akan menjelaskan yaitu Android manifest.xml. Dimulai dari sini merupakan login activity. Bagian ini mendaftarkan login activity sebagai salah satu halaman aplikasi. Penjelasan atributnya dimulai dari Android name, berfungsi menunjukkan nama activity yang akan dijalankan. Kemudian Android exported, true, berfungsi mengizinkan activity dijalankan dari luar aplikasi jika memenuhi syarat, misalnya sebagai activity utama. Kemudian ada intent filter. Bagian ini merupakan bagian yang sangat penting. Berupa main Android intent action main menandakan bahwa activity tersebut adalah titik awal aplikasi. Selanjutnya itu adalah launcher, menjadikan login activity sebagai activity yang dijalankan ketika pengguna menekan icon aplikasi. Kemudian ini adalah register activity, mendaftarkan halaman register. Activity ini dapat dijalankan langsung dari luar aplikasi, tetapi hanya dibuka melalui intent dari activity lain, misalnya dari login activity. Kemudian ini adalah main activity, mendaftarkan halaman menu utama. Halaman ini hanya dapat dibuka setelah proses login berhasil dibuat. Lalu ini adalah pemasukan activity.
Mendaftarkan halaman data pemasukan. Activity ini digunakan untuk menambah data pemasukan, menampilkan data pemasukan, mengubah data pemasukan, dan juga menghapus data pemasukan. Lalu ini adalah activity atau pengeluaran activity. Mendaftarkan halaman data pengeluaran. Halaman ini digunakan untuk mengelola seluruh data pengeluaran pengguna. Lalu ini adalah profil activity. Mendaftarkan halaman profil. Halaman ini digunakan untuk memperbarui nama dan username pengguna. Lalu ini adalah ubah password activity. Activity ini digunakan untuk menggantikan password akun pengguna. Sebagai kesimpulannya, file Android Manifest XML ini merupakan file konfigurasi utama yang menghubungkan seluruh komponen pada aplikasi ini. File ini berisi informasi mengenai identitas aplikasi, icon, tema, aturan backup, serta daftar seluruh activity yang digunakan. Selain itu, file ini juga menentukan login activity sebagai halaman pertama yang dijalankan melalui intent filter dengan aksi main dan kategori launcher. Activity lainnya seperti register activity, main activity, pemasukan activity, penggaran activity, profil activity, dan ubah password activity didaftarkan agar dapat dipanggil melalui mekanisme intent. Dengan adanya file Android Manifest XML, sistem operasi Android dapat mengenali struktur aplikasi dan menjalankan setiap halaman sesuai dengan alur yang telah dirancang. Demikian penjelasan saya mengenai aplikasi yang telah saya buat. Sekian, terima kasih.